Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Yasoda. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Yasoda yang mengungkap kejahatan sebuah bisnis pembuat krim kecantikan yang berbahan dasar janin manusia. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Di awal film terlihat seorang aktris Hollywood bernama Olivia hendak berenang tanpa ia sadari ada dua orang laki-laki sedang mengintainya. Ketika Olivia mulai berenang, dua orang pria itu menaburkan obat terlarang ke dalam minuman jus Olivia. Selesai berenang, Olivia mulai meminum jus itu, akan tetapi setelah itu ia merasakan sakit kepala dan pandangannya menjadi kabur. Tiba-tiba dua orang pria itu mendekap Olivia dan membawanya ke tempat tidur hendak memperkosanya. Namun dua pria itu mengurungkan niatnya, mereka menjadi ketakutan di saat melihat Olivia tewas dengan tubuh yang mengerikan. Kemudian di kantor Kementerian Luar Negeri, seorang dokter menjelaskan penyebab kematian Olivia adalah karena CDI, yaitu keracunan obat karena mengkonsumsi banyak obat sekaligus. Dalam kasus Olivia, ia menemukan dua obat di tubuh Olivia. Salah satunya adalah narkoba jenis LSD yang mereka gunakan untuk membubuhi minuman jus Olivia. Dan obat yang satunya lagi masih misterius. Di tempat lain, seorang wanita muda bernama Yasoda sedang memeriksakan kandungan. Dokter berkata bahwa bayi dalam kandungan Yasoda dalam kondisi sehat. Dan besok waktunya Yasoda pergi ke tempat seorang miliarder untuk dirawat di sana. Miliarder itu membutuhkan bayinya dan kamu akan mendapatkan uangnya. Di sana kamu akan hidup seperti ratu, ada kamar ber-AC, televisi, makanan tepat waktu dan obat-obatan. Mereka akan memberimu segalanya dan kamu akan menerima 50% pembayaran sebelum kamu berangkat ke sana. Sebelum pergi, seorang perawat menghampiri Yasoda dan memberitahunya bahwa sebenarnya kandungan Yasoda sangat lemah dan mungkin tidak akan pernah hamil lagi. Kami sengaja membuatmu mengikuti program ini dan jika kami berhasil, maka kami dan dokter akan dibayar mahal untuk itu. Aku sengaja memberitahumu karena kamu mengingatkanku pada putriku. Namun Yasoda terpaksa mengikuti program ini karena ini satu-satunya cara agar ia bisa membiayai operasi adik perempuannya. Esok harinya, sesuai kata dokter, Yasoda menerima 50% uang pembayaran sebelum berangkat menuju ke tempat miliarder. Uang itu dikirim oleh seorang pria yang menyamar sebagai petugas pemasang LPG. Lalu Yasoda dijemput sebuah mobil dan untuk menuju ke sana Yasoda harus meminum pil yang membuat Yasoda tertidur. Di tempat lain, seorang supermodel bernama Arusi sedang mengikuti kontes kecantikan. Selesai acara, kekasihnya bernama Sifredi mengajak Arusi pergi ke perkebunan. Namun di tengah jalan mereka mengalami kecelakaan, mobil meledak dan mereka pun tewas. Setelah itu media memberitakan bahwa kematian Sifredi belum diketahui secara pasti penyebabnya. Apakah murni karena kelalaiannya sendiri atau ada konspirasi di balik itu? Dan kini polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap kematian Sifredi. Setelah Yasoda tersadar, ia mendapati dirinya berada di kamar yang mewah, pakaian yang bagus, serta gelang pelacak yang sudah terpasang di pergelangan tangannya. Ia memperhatikan sekeliling ruangan. Ketika melihat merpati di luar jendela dan hendak menangkapnya, tiba-tiba seorang miliarder bernama Madumala membuka pintu sambil berkata bahwa Yasoda tidak akan bisa menangkap merpati itu. Madu, si pemilik rumah mewah itu, mendekati Yasoda dan menjelaskan bahwa semua fasilitas yang ada di sini milikmu. Engkau bisa menggunakan sepuasnya. Sudama adalah seorang sipir yang akan menjagamu. Dr. Gautam akan mengunjungimu untuk pemeriksaan harian. Dan bila dalam keadaan darurat kau bisa menekan tombol ini, semua fasilitas ini milikmu, kecuali bayi yang ada di dalam kandunganmu. Sementara di tempat lain, seorang polisi bernama Rishi melakukan penyelidikan kasus kematian Sifredi. Ia menerima laporan hasil otopsi bahwa penyebab kematian Sifredi karena sesak nafas kekurangan oksigen. Sedangkan ledakan mobilnya disebabkan kerusakan dari kantong udara. Namun Rishi masih belum percaya dengan hasil yang diberikan dokter. Kemudian Rishi memberikan laporan hasil otopsi kepada Komisaris Balram dan memberitahu komisaris bahwa penyebab kematian Sifredi karena kerusakan kantong udara.
Namun sebelum komisaris menutup kasus kematian si Freddy, Rishi meminta kepada Balram untuk meminta pendapat seorang ahli yang bernama Mr. Vasudev, seorang pelatih akademi kepolisian. Kembali ke Yasoda. Setelah mendapat izin menggunakan fasilitas dari Madhu, Yasoda menempelkan bindinya pada sebuah cermin. Tiba-tiba Sudama muncul dan menegurnya untuk tidak menempelkan bindi sesukanya. Yasoda memberitahu Sudama bahwa Ibu Madhu telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan fasilitas di ruangan ini sesukanya. Tidak mau berdebat lebih jauh, Sudama memberikan pakaian ganti untuk Yasoda karena sudah waktunya melakukan pemeriksaan kandungan. Dalam perjalanan menuju ruang pemindaian, Yasoda memperhatikan beberapa kamera CCTV yang ada. Setelah sampai, Yasoda mulai melakukan pemeriksaan. Dokter yang memeriksa bernama Dr. Gautam. Yasoda merasa risih karena dokternya laki-laki. Lalu Yasoda memejamkan mata untuk mengurangi rasa risihnya itu. Ketika Yasoda ingin melihat bayinya di layar monitor, Dr. Gautam melarangnya dan langsung membalikkan layar monitornya. Namun akhirnya Yasoda bisa melihat bayinya dari bayangan kacamata Dr. Gautam. Selesai melakukan pemeriksaan, Yasoda pergi untuk makan siang. Yasoda duduk di antara ibu-ibu yang lain dan memperkenalkan dirinya sebagai Yasoda. Sudama memberitahu Teju bahwa Yasoda akan menjadi satu kelompok dengannya. Teju adalah ketua kelompok di situ. Mereka kemudian memperkenalkan nama beserta usia kandungan mereka masing-masing. Teju bulan ke-5, Lila bulan ke-7, Kajal bulan ke-6, dan Jenny 5,5 bulan. Begitu melihat Sudama pergi, Teju sebagai ketua geng menyuruh Yasoda mengambilkan sebungkus rokok di gudang yang berada di zona 2. Yasoda tidak tahu jika zona 2 adalah area terlarang. Namun tanpa pikir panjang, Yasoda pergi menuju zona 2. Ketika berada di sana, Yasoda terpantau kamera CCTV penjaga. Di saat penjaga mulai mendekat, tiba-tiba Dr. Gautam muncul. Dokter memberitahunya bahwa Yasoda tidak boleh ada di sini. Ini adalah area terlarang. Hanya dokter dan staf yang boleh masuk. Yasoda beralasan bahwa ia ingin mengambil gaun yang ada di dalam tas miliknya. Gaun itu milik adiknya, dan ia sangat merindukannya. Ia tidak bisa tidur tanpa gaun itu. Namun Dr. Gautam bersikeras melarang Yasoda berada di tempat ini. Kemudian Dr. Gautam mengantar Yasoda kembali ke kamarnya. Di tempat lain, setelah meminta bantuan Mr. Vasudev, Rishi memperkenalkan Mr. Vasudev kepada Komisaris Balram. Lalu mereka mulai menganalisa penyebab kematian si Freddy. Dari hasil analisa, Vasudev mengatakan bahwa kematian si Freddy adalah pembunuhan berencana. Ia menemukan bahan kimia bernama silikon dioksida yang dikeluarkan dari kantong udara, sehingga menyebabkan ledakan. Dan Vasudev menduga bahwa barang itu milik Arusi. Kemudian Rishi dan polisi lainnya pergi menuju ke rumah Arusi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di dalam laptop milik Arusi mereka menemukan sebuah video di mana terlihat seorang pria mencegah Arusi untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan krim yang bermerek Kraft, karena di dalam krim itu terdapat bahan kimia yang berbahaya. Kemudian Rishi dan Vasudev pergi menemui Sonu, pemilik krim bermerek Kraft tersebut. Rishi meminta Sonu untuk memberikan detail bahan yang digunakan dalam krimnya itu. Namun Sonu tidak bisa memberikan data detail bahan dalam waktu yang singkat. Setelah berkumpul kembali, mereka mendapat informasi bahwa Sonu adalah anak menteri pusat yang bernama Giridhar. Dan Badan Pemeriksa Obat Pusat telah memberikan izin untuk produk krim mereka. Terlihat seperti mendapat jalan buntu, Vasudev pun menemukan ide lain. Ia pergi menemui pria elang, yaitu teman Arusi yang mengirim email kepada Arusi sebelum Arusi meninggal. Setelah sebelumnya ketahuan berada di zona 2, kini Yasoda berkumpul kembali di ruang makan. Ia memberikan sebungkus rokok kepada Teju karena sebelumnya Teju pernah menyuruhnya untuk mengambilkan rokok di zona 2. Setelah itu mereka terlihat akrab dan mulai makan bersama. Tak lama kemudian Sudama datang dan mengeluhkan kehilangan tabnya. Namun mereka tidak tahu. Setelah itu Kajal mengambil nasi, namun tiba-tiba ia merasakan perutnya sakit. Lila mendekati Kajal lalu bernyanyi menghibur bayi dalam kandungan itu. Di saat itu Yasoda teringat adiknya Brinda. Setiap hari ia bermain bersama adiknya.
nonton TV bersama, memasak dan menyuapi adiknya saat makan. Ia juga bekerja sebagai pengantar makanan di perusahaan Zomato demi memenuhi kebutuhan adiknya. Ia sangat sayang kepada adiknya. Selesai makan, Yasoda menemui Sudama. Ternyata ia yang telah mengambil tab Sudama. Yasoda mengembalikan tab itu dengan berpura-pura meminta obat sakit kepala dan langsung menyelipkan tab itu di balik tumpukan kertas. Ternyata Lila mengetahui hal itu. Setelah menemukan alamat pria elang, mereka mendapati pintu tidak terkunci. Lalu mendobrak pintu dan menemukan tubuh pria elang telah tewas 2 hari yang lalu. Di tempat itu mereka menemukan sampel kraft yang berada di dalam freezer kulkas. Lalu mereka membawa sampel itu ke laboratorium forensik untuk dianalisa. Selesai menganalisa, dokter forensik memberitahu Rizzy bahwa ia menemukan obat misterius yang sama dengan penyebab kematian Olivia, yaitu gadis Hollywood yang muncul di awal film. Setelah mengembalikan tab milik Sudama, Yasoda kembali ke kamar dan seperti biasa ia menempelkan bintinya pada sebuah cermin. Tiba-tiba Dr. Gautam datang untuk melakukan pemindaian. Yasoda bertanya apakah dokter sudah menikah. Dokter menjawab belum. Lalu dokter melarang Yasoda untuk makan coklat terlalu banyak. Yasoda mengatakan bahwa ia sebenarnya lebih suka cikis kacang daripada coklat. Lalu dokter mengambil coklat Yasoda lalu pergi. Selesai pemindaian, Yasoda menemui Teju di kamar mandi. Ternyata rokok yang diberikan Yasoda berisi sebungkus coklat. Teju membuang coklat dan mengambil rokok sendiri dari sakunya. Namun Yasoda membuangnya karena merokok akan membahayakan kesehatan kandungan. Lalu Teju menyuruh Yasoda pergi. Namun akhirnya Teju mengurungkan niat dan tidak jadi merokok. Mereka kemudian berkumpul kembali. Di sana mereka saling bercerita kenapa bisa mengikuti program ibu pengganti ini. Teju bercerita bahwa ia mengikuti program ini supaya bisa melunasi hutang ayahnya. Sedangkan Kajal bercerita bahwa ibunya seorang pelacur. Ia dikembalikan ibunya ke desa saat berusia 14 tahun. Ibunya hanya memberikan uang setiap bulan serta memberikan cincin ini dan dia tidak ingat wajah ibunya. Ia mengikuti program ibu pengganti karena ingin mengeluarkan ibunya dari pelacuran. Sedangkan Jenny mengikuti program ibu pengganti karena hanya ingin bisa membeli iPhone. Di tempat lain, Dr. Altaf yang sedang melakukan analisa sampel kraft dibunuh oleh orang bertopeng dan mayatnya dimasukkan ke dalam drum yang berisi bahan kimia. Kembali ke Yasoda. Seperti biasa, Dr. Gautam masuk dan mulai melakukan pemeriksaan harian. Sambil memeriksa, dokter memberikan cikis kacang kesukaan Yasoda. Dokter bertanya pria seperti apa yang diinginkan Yasoda. Yasoda memberitahu bahwa pria itu seperti dokter. Dr. Gautam pun menjadi salah tingkah lalu pergi. Hari demi hari dokter melakukan pemeriksaan, tanpa terasa usia kandungan mereka semakin tua. Suatu hari saat sedang makan, Kajal mengeluh kesakitan dan sepertinya sudah waktunya melahirkan. Kajal kemudian dibawa ke zona 2. Selang beberapa hari, Ibu Madu memberitahu bahwa bayi Kajal meninggal dunia 2 hari yang lalu. Setelah kematian dokter forensik bernama Altaf, Rizzy menduga Sonu pelakunya. Lalu Rizzy dan Anwar melakukan penyelidikan di rumah Sonu, si pemilik krim bermerek Kraft. Tak lama setelah itu, Komisaris Balram menelpon Rizzy menanyakan Anwar. Namun tiba-tiba Rizzy dan Anwar diserang. Dalam penyerangan itu Anwar tewas tertembak. Di saat itu juga Komisaris Balram mengalami kecelakaan dan mobilnya terguling. Esoknya mereka memakamkan jenazah Anwar. Kembali ke Yasoda. Setelah bayi Kajal meninggal, mereka menanyakan kondisi Kajal kepada Ibu Madu. Bu Madu menjawab bahwa Kajal telah pulang kembali ke rumahnya. Namun Yasoda dan Lila mulai curiga. Bagaimana Kajal bisa pulang, sedangkan untuk menuju ke tempat ini mereka tidak mengetahui arahnya. Lalu Yasoda menemukan ide untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpura-pura pingsan sehingga Sudama membawanya menuju area terlarang di zona 2. Di tempat lain, Rizzy dan polisi lain mengunjungi Komisaris Balram di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Komisaris Balram mengucapkan bela sungkawa atas kematian Anwar. Lalu ia memberikan informasi yang ia peroleh dari CBI terkait Olivia. Dari penyelidikan CBI menemukan riwayat perjalanan Olivia secara teratur saat mengunjungi India. Dalam 2 tahun Olivia sudah 4 kali berkunjung ke India. Dan artinya 6 bulan sekali Olivia berkunjung ke India.
Dan CBI juga menemukan 122 wanita yang memiliki pola perjalanan serupa dengan Olivia. Salah satu wanita itu adalah Elena, wanita super kaya dari Italia. Dan saat ini adalah waktunya Elena berkunjung ke India. Lalu Rishi dan polisi segera menuju bandara, menyelidiki kedatangan Elena, kemudian membututinya. Sementara Yasoda yang sedang dirawat melihat cincin yang dikenakan perawat sama persis dengan cincin yang dipakai Kajal. Yasoda menduga ibu itu adalah ibu Kajal. Yasoda kemudian mengikuti perawat itu. Namun dari belakang, Dr. Gautam menepuk pundaknya dan Yasoda kembali berpura-pura lemas. Dalam keadaan lemas, Yasoda melihat sebuah ruangan dipenuhi asap. Lalu Ibu Madu datang dan mengantar Yasoda kembali ke kamarnya. Sementara polisi yang sedang membuntuti Elena melihat Elena berhenti di tengah jalan dan dijemput oleh seseorang mengendarai mobil warna hitam. Setelah istirahat di kamar, Lila menjenguk Yasoda untuk mengetahui keadaannya. Yasoda memberitahunya bahwa ia hanya pusing saja. Di sana Lila berkata kepada Yasoda bahwa ia merasa tinggal di tempat yang mewah, semua fasilitas ada, namun hatinya masih gelisah. Tiba-tiba Jenny datang memberitahu mereka sudah waktunya makan siang. Lila pun pergi untuk makan, namun Yasoda tidak. Ia beralasan masih kenyang. Setelah Jenny pergi, Yasoda melihat merpati di luar jendela. Ketika hendak menangkapnya, ia menemukan hal aneh bahwa dinding itu berlapis kaca. Ia mengambil pisau untuk membuka jendela. Dan di saat bersamaan, Dr. Gautam meminta Sudama memberikan obat kepada Yasoda. Setelah berhasil mencongkel jendela, Yasoda menggunakan tiang jendela untuk menghancurkan lapisan dinding. Dan untungnya aksi Yasoda tidak ketahuan Sudama. Tidak berapa lama Yasoda mendapat informasi bahwa petugas membawa Lila ke zona 2. Teju dan Yasoda pun mengikuti mereka. Setelah itu Yasoda kembali ke kamar, berganti pakaian, memegang kartu akses, melepas gelang pelacak, serta melihat bindi di cermin. Dan ia pun mulai melakukan penyelidikan. Ia menghindari kamera CCTV dan menggunakan kartu akses untuk memasuki zona 2. Di tempat lain polisi telah kehilangan jejak Elena. Tiba-tiba mereka terjebak di antara kerumunan kerbau, dan penduduk pribumi muncul lalu menangkap mereka dan membawanya ke sebuah kandang kerbau. Setelah berada di zona 2, Yasoda melihat Lila dibawa ke sebuah ruang. Ketika mencoba membuntuti mereka, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Jenny dari belakang. Jenny memberitahu Yasoda bahwa Yasoda tidak akan bisa membuka pintu itu karena ada 16 sistem penguncian berlapis. Beberapa ruangan di dalamnya sangat gelap dan perlu menggunakan kacamata inframerah untuk dapat melihatnya. Yasoda curiga bagaimana Jenny bisa tahu semua ini. Lalu Jenny membuka kedoknya kalau ia adalah salah satu dari mereka. Jenny langsung mendekap Yasoda, membawanya ke dalam ruangan dan hendak membunuhnya. Mereka pun berkelahi dan Yasoda berhasil membunuh Jenny. Setelah itu Yasoda memasuki sebuah ruangan operasi. Dari layar CCTV, Nagu curiga dengan ruangan yang terbuka. Ketika mengecek ruangan itu, ia melihat Jenny terbunuh. Lalu Nagu mulai memeriksa CCTV dan ia melihat Yasoda tertangkap layar CCTV-nya. Di dalam ruangan itu Yasoda melihat sebuah ruangan berasap. Ia mulai memasukinya dan ternyata ia menemukan banyak mayat dan salah satunya adalah temannya Lila. Ia pun menangis tak kuasa melihatnya dan mencoba mencari mayat lain. Nagu mulai mencari Yasoda di kamar mayat itu. Kemudian Yasoda memasuki sebuah ruangan. Dengan menggunakan kacamata inframerah, Yasoda menemukan banyak janin di sana. Ia mengambil salah satu janin lalu terlihatlah semua janin. Dan akhirnya Nagu menangkap Yasoda dan membawanya ke sebuah ruangan. Ketika Nagu hendak memperkosa Yasoda, Yasoda pun melawan dan ia berhasil membunuh Nagu dengan menjerat leher Nagu menggunakan sebuah ikat pinggang.
Setelah itu Yasoda melihat Madhu dari layar CCTV sedang memasuki ruangan. Yasoda memperbesar layar untuk mengetahui kata sandi pintu itu. Setelah Madhu keluar, ia mulai masuk ke dalam ruangan itu. Ia mencoba membuka sandi laptop namun tidak bisa. Tiba-tiba Madhu muncul di sana. Ketika Madhu mendekat, Yasoda mengambil pisau dan menodongkannya ke arah Madhu. Tiba-tiba Dr. Gautam muncul, ia membuka laci dan mengambil harddisk. Lalu memberikan harddisk kepada Yasoda dengan berkata bahwa dalam harddisk itu ada bukti kejahatan Madhu. Namun tiba-tiba Dr. Gautam meraih pisau Yasoda dan berbalik mengancam Yasoda. Ternyata dokter hanya berpura-pura untuk mengelabui Yasoda. Lalu Yasoda diikat di sebuah kursi. Kemudian Madhu memberitahu Yasoda kenapa ia melakukan bisnis ini. Hari itu sebuah kontes kecantikan antar perguruan tinggi digelar. Mereka mengundang menteri bernama Sri Giridhar untuk memberikan sambutan. Menteri Giridhar mengatakan bahwa ia menolak untuk menjadi juri di acara kontes kecantikan. Baginya kecantikan adalah keindahan jiwa, tidak perlu banyak riasan atau krim. Namun tiba-tiba Madhu muncul dan Pak Menteri memberikan waktu kepada Madhu untuk berbicara. Madhu berbicara tentang kecantikan foto dewa, di mana mereka harus peduli dengan penampilan. Setelah itu Madhu pergi dan Gautam menemui Madhu. Ia merasa kagum dan menyatakan cinta dengan menunjukkan bunga mawar kepada Madhu. Namun Madhu menolak. Teman-temannya memberitahu kalau Gautam adalah seorang jenius. Tiba-tiba dari luar gedung Pak Menteri menjemput Madhu dan mengajaknya menikah. Karena Pak Menteri kaya, Madhu pun menerima. Lalu mereka menikah dan Madhu dibawa ke rumah Pak Menteri. Malam hari mereka melakukan malam pertama dan Madhu pun hamil. Namun tiba-tiba wajah dan kulit menjadi keriput. Ia berkonsultasi kepada dokter. Dokter memberitahunya bahwa ia menderita sindrom langka yang disebut Werner, yaitu akan mengalami penuaan yang lebih cepat seperti berusia 60 tahun. Dan kehamilan kamu adalah pemicunya. Ia mencoba berbagai macam perawatan, namun perawatan seperti ini belum tersedia di dunia. Ia mulai frustasi dan hendak bunuh diri. Tiba-tiba Gautam muncul dan memberitahu Madhu bahwa ia bisa mengembalikan kecantikan Madhu seperti semula. Karena penelitian yang telah ia serahkan ke Universitas Jerman adalah tentang masalah dermatologis. Lalu Gautam membawa Madhu menuju laboratorium miliknya. Gautam memperlihatkan sebuah mawar yang layu bisa mekar kembali. Lalu Gautam mulai melakukannya kepada Madhu. Dengan ramuan yang telah diraciknya, akhirnya Madhu terlihat cantik kembali. Namun tiba-tiba Menteri Giridhar memukul Gautam dari belakang dan menghajarnya. Dan Madhu memilih kembali kepada Giridhar karena uang. Lalu Gautam mengungkapkan bahwa kecantikan Madhu hanya berlaku 6 bulan saja. Setelah itu ia akan kembali tua. Madhu harus membutuhkan suntikan penguat setiap 6 bulan sekali. Akhirnya mereka bertiga, Madhu, Menteri Giridhar, dan Gautam, bekerja sama untuk membuat serum kecantikan. Setelah bercerita, Madhu melakukan presentasi menunjukkan kepada Yasoda seberapa besar bisnisnya. Madhu pun mulai melakukan presentasi video. Madhu menjelaskan bahwa ia memiliki serum kecantikan yang membuat orang cantik sekaligus menyamarkan usianya, sehingga membuat orang awet muda selamanya. Banyak pelanggannya dari kalangan calon presiden, CEO, bahkan artis Hollywood dan supermodel. Salah satunya Olivia. Wanita yang telah meminum serum penguat kami tidak boleh minum obat lain selama 40 jam ke depan. Dalam kasus Olivia, setelah Olivia meminum serum penguat dari kami, seseorang membiusnya dengan narkoba berjenis LSD, sehingga membuat Olivia meninggal. Dan bahan utama serum kami adalah janin manusia. Plasma yang terdapat dalam janin diolah untuk membuat serum. Dan karena itu kami melakukan peternakan janin dengan mengumpulkan wanita ekonomi terbelakang atas nama ibu pengganti dan kompensasi keuangan. Jika kami mencurigai seseorang, maka kami akan membunuhnya. Madhu kemudian memperkenalkan Dr. Gautam. Lalu Dr. Gautam mengatakan bahwa seorang supermodel bernama Arushi mencoba menggali bisnis kami lebih dalam. Kami telah membunuhnya dan seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Tiba-tiba Yasoda hilang dari pantauan Dr. Gautam. Ia berhasil melepas ikatannya, lalu keluar melalui pintu emergensi. Di tempat lain, setelah lama berada di kandang kerbau, Vasudev menjelaskan bahwa sebenarnya kita terjebak bukan karena kerbau. Mereka menjebak kita dengan menggunakan Elena.
Elena tidak datang dari Italia. Ketika Elena keluar bandara, tidak ada label di bagasi kopernya. Ketika Elena masuk ke kendaraan hitam, ada seseorang di dalam dan orang itulah yang menjebak kita. Dia adalah Komisaris Balram. Komisaris Balram dipindahkan ke sini untuk menutup kasus ini. Saat Dr. Altaf menawarkan bantuan, mereka pun membunuhnya. Mereka juga membunuh pria elang saat kita memberikan informasi kepadanya. Lalu tiba-tiba Komisaris Balram muncul di sana. Di tempat lain Yasoda berhasil keluar melalui sebuah lubang. Tiba-tiba seekor anjing mengejarnya. Ketika sampai di tepi jurang, Dr. Gautam muncul. Dr. Gautam menawarkan beberapa pilihan, mati digigit anjing atau melompat ke jurang. Dan pilihan ketiga adalah dokter membutuhkan janin dalam rahim Yasoda untuk kliennya yang berada di Brasil. Dan jika kau ikut aku, kau akan mati tanpa rasa sakit. Lalu Dr. Gautam membawa Yasoda kembali ke ruangan. Sementara di tempat lain, Balram menghubungi Menteri Giridhar bahwa ia sudah menangkap mereka. Namun secara tidak sadar, Balram telah memberitahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Menteri Giridhar. Setelah membawa Yasoda, Dr. Gautam mengatakan bahwa ia mulai curiga saat Yasoda berada di zona 2. Oleh karena itu, ia berpura-pura menaruh hati kepadanya. Saat kau terjatuh di pundakku dan mencuri kartu aksesku, aku tahu kau merencanakan sesuatu. Dan saat di kamarmu, aku menemukan jendela pecah dan gelang pelacakmu. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Yasoda menjawab bahwa ia mencari Lila. Namun Madhu masih curiga. Bahkan setelah melihat Lila di kamar mayat itu, ia melihat Yasoda terus mencari orang lain. Kamu mencari siapa? Oke, aku akan menunjukkan demo kepadamu. Beberapa orang yang berusaha menangkapku. Lalu Dr. Gautam menunjukkan sebuah video Rishi dan polisi lain yang sudah tertangkap. Ketika Gautam memerintahkan Balram membunuh Vasudev, tiba-tiba polisi terkejut melihat sebuah pistol menodong Dr. Gautam. Dan seketika Gautam langsung memerintahkan Balram untuk menjatuhkan pistolnya. Polisi baru tahu ternyata orang di balik pistol itu adalah Yasoda. Dan Dr. Gautam terkejut ternyata Yasoda adalah seorang polisi terlatih. 9mm model 50-meter range 13 round mag. Sutta straight. Rasali pendrasali diregali. Awalnya saat memasuki polisi ia harus membayar 20 lakh rupiah. Saat itu Brinda mendengar pembicaraan Vasudev dan Yasoda bahwa untuk memasuki polisi ia harus membayar 20 lakh rupiah. Dan Yasoda tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan ketika terbangun ia mendapati Brinda tidak ada di tempat tidurnya. Ia menemukan uang 20 lakh rupiah di dalam tas serta sebuah surat dari Brinda agar Yasoda menggunakan uang itu untuk menyuap polisi dan mendapatkan pekerjaan itu. Lalu Yasoda memberitahu Vasudev masalahnya, dan kemudian Yasoda dan Vasudev mencari Brinda kemana-mana. Mereka menemukan Brinda pergi ke rumah sakit pemerintah beberapa kali. Lalu Vasudev meminta Rishi dan polisi lain untuk mengawasi klinik. Mereka menyadari telah terjadi sesuatu di sana. Mereka melihat perawat sedang menargetkan wanita miskin yang datang ke klinik. Lalu polisi menangkap seorang perawat dan mulai bertanya tentang Brinda. Perawat itu berkata bahwa Brinda menandatangani sebuah kontrak program ibu pengganti dan akan melahirkan 5 kali dalam 5 tahun. Dan ia meminta uang 20 lakh rupiah. Aku tidak tahu kemana Brinda dikirim. Namun aku melihat sebuah agen Vasco membawa Brinda ke sebuah mobil. Mereka memberiku 30.000 rupiah dan tugasku hanya sampai di sana. Dari informasi itu mereka akan melakukan penyamaran untuk mengetahui di mana mereka disekap dan apa yang dilakukan dengan wanita hamil. Dan akhirnya Yasoda bersedia menyamar mengikuti program ibu pengganti agar bisa mengetahui lokasinya. Lalu Yasoda menjelaskan semua rencananya kepada Gautam. Mulai pertama datang ke tempat ini, aku mempelajari apa yang dilakukan semua orang. Aku mencari tahu di mana kamera berada dan ada berapa banyak. Dan aku menandai peta dengan bindiku di cermin. Tiba-tiba Dr. Gautam membunyikan alarm jamnya dan pasukannya mulai menyerang. Ketika Yasoda membawa Gautam, Yasoda meminta semua penjaga meletakkan pistolnya. Namun tiba-tiba Madhu kabur. Dan di saat itu Dr. Gautam berhasil meraih pistol Yasoda. Mereka pun berkelahi dan penjaga mulai berdatangan. Sementara polisi lain sedang adu tembak dengan penduduk pribumi.
Yasoda berhasil menembak para penjaga, namun tiba-tiba Dr. Gautam memukul tangannya dan pistol Yasoda pun terjatuh. Yasoda melanjutkan berkelahi menggunakan pentungan. Akhirnya berhasil menembak Dr. Gautam, tapi Dr. Gautam berhasil kabur. Sementara Balram yang kehabisan peluru akhirnya dikepung polisi, dan Balram pun tewas. Lalu mereka melanjutkan mencari Yasoda. Yasoda memasuki ruangan dan mencari nama Brenda. Tiba-tiba ia mendengar himbauan bahwa semua wanita berkumpul di aula yoga, dan Yasoda berjalan di antara kerumunan mereka. Sementara Vasudev melanjutkan mencari Yasoda dengan berjalan kaki karena mobilnya terhalang pohon. Di aula itu ketika Madhu mencari Brinda, Yasoda pun muncul di sana, lalu menodongkan pistol ke arah Madhu. Namun sebelum menembakkan pistolnya, tiba-tiba penjaga menyerang Yasoda dan Madhu berhasil kabur. Sementara Vasudev dan polisi lain berhasil menemukan lokasi Yasoda berada, dan Rishi berhasil menemukan Brinda. Setelah mengalahkan penjaga, Yasoda mengejar Madhu yang hendak kabur dengan helikopter. Yasoda berhasil menembak helikopter dan menggiring Madhu ke tepi jurang, dan para wanita hamil mendorong Madhu dan Madhu terjatuh ke jurang dan tewas. Yasoda menyampaikan kepada Teju bahwa ia datang ke sini untuk mencari Brinda adiknya. Tiba-tiba Brinda muncul dan hendak melahirkan. Lalu perawat membantu Brinda melahirkan. Sementara polisi melihat Dr. Gautam yang hendak kabur, lalu menangkapnya. Dan di saat bersamaan bayi Brinda pun lahir. Dan akhirnya Menteri Giridhar pun ditangkap. Oke, sekian alur cerita film Yasoda. Nantikan alur cerita film berikutnya di channel ini. Sampai jumpa.